di atas tiang salib tersebut. Jangan sampai darahnya bercucur dan menajiskan tanah ini. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang najis. Dalihnya cuma berkata bahwa cuman Allah yang tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus diselamatkan dan tidak disalibkan. Apakah statement ini kemudian cukup bagi Anda? Bagi Anda yang mempunyai catatan bagaimana tuh? Nah. Sengaja kau kan, Andre kan? Emang sengaja kau mengulang di wallahu alam bisawab, cuma Allah yang tahu, seakan-akan bahwa Islam ini apa-apa wallahu alam bisawab, enggak punya jawaban. Itu yang tadi saya bilang. Bahwa klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala menurut versi Islam, Yesus itu tidak disalibkan, dan itu adalah titik penting dari akidah Islam. Nah terus masalah penyaliban dicatat sebagai tebus dosa, agama lu doang, di luar agama lu kagak laku no. Tanya Yahudi, penyaliban kami ini tebus dosa, pret kata gua mah, ditolak Andre. Ngomong ke Islam, penyaliban tebus dosa Islam, pret kata gua, ditolak lagi. Lu ngomong ke ateis, dosa kalian Kristen dong ateis, jangan nggak beriman pada Tuhan karena di agama kami penyaliban tebus dosa, pret kata ateis. Terus lu ngomong Oke teman-teman sekalian, mari kita saksikan video ini di mana pendeta Andre Tunggal dia ingin menyudutkan Ustadz Felix. Nah, bagaimana cara dia menyudutkan Ustadz Felix? Yaitu dengan mempelintir narasi Ustadz Felix, sehingga terbuatlah dan terpahamlah bahwa Islam ini tidak kompleks dalam menjelaskan agamanya. Seakan-akan masalah penyaliban Yesus ini tidak pernah terbukti secara nyata apa yang dituduhkan oleh Islam, bahwa penyaliban itu adalah seseorang yang diserupakan, di mana Yesus diselamatkan. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap narasi daripada pendeta Andre Tunggal yang mencoba menyudutkan Ustadz Felix? Kita simak, let's go. Yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi karena bentuknya cerita ya. Betul, ada yang langsung diserupakan. Menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah, kita skip the process. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Salah pencatatan tuh gimana tuh? Nah. Sengaja kau kan, Andre kan? Emang sengaja kau mengulang di wallahu alam bisawab, cuma Allah yang tahu, seakan-akan bahwa Islam ini apa-apa wallahu alam bisawab, nggak punya jawaban. Gini teman-teman sekalian, penyaliban itu hasil persekongkolan dua oknum. Pertama ada Tuhan di langit, ya Andrea. Pertama Tuhan di langit, ya, yang lu harus tahu nih, ada Tuhan di langit. Yang kedua persekongkolan antara iblis. Yang ketiga orang bikin tipu daya. Nah, Matius 26 ayat 3. Siapa tiga oknum tuh? Lu perhatiin, Andre. Ada tiga ya, Andre ya. Tiga oknum yang ada di situ, Andre. Pertama ada Bapa di surga, yang dia maha tahu, pasti tahu ini Yesus harus mati, selesai. Yang kedua ada iblis. Nah, detik dicampuri oleh iblis, berarti perencanaan Tuhan yang suci di balik penebusan dosa manusia ini udah gagal, udah tercemar. Kalau memang dilaksanakan, nanti Tuhannya jadi tolol. Kenapa Tuhannya menjadi bodoh? Karena seakan-akan Tuhannya nggak mau tahu deh. Tuhan nih, kalau lu nih kita bilang ya, kalau lu yang jadi Tuhannya, lu kita bilang nih Andre, lu yang jadi Tuhan. Kalau seandainya lu yang jadi Tuhan, lu udah tahu apa yang terjadi ke depan dan selamanya, dan apapun yang akan mencampuri urusan lu udah tahu. Detik lu udah tahu, dan lu yang udah merencanakan, lu tahu nih ada iblis nih. Detik lu udah tahu ada iblis yang akan mencampuri yang namanya upacara suci yang ingin lu lakukan. Lu pasti ganti rencana. Atau lu yang bikin tuh iblis nggak jadi untuk merencanakan penyaliban juga. Karena ibaratnya gini, ini iblis, dia mensukseskan misi daripada Tuhan lu. Misi daripada Tuhan lu, di mana dia ingin anaknya itu disalib. Ya, itu menurut penjabaran Kristen ya.
Selanjutnya, ini iblis seharusnya menggagalkan. Karena apa? Ini yang akan membuat manusia nggak ada dosa. Iblis mana suka orang nggak ada dosa? Ya nggak, Andre? Nah, tapi yang anehnya, kalau gue yang jadi Tuhan nih ya, kalau gue yang jadi Tuhan nih, Andre, kalau gue yang jadi Tuhan, detik gue maha tahu sebelum dunia aku ciptakan, pas gue tahu nanti di dalam perencanaan gue ada iblis yang akan merusak kesucian daripada perencanaan gue ganti rencana dong, Dre. Gue ganti rencana. Yang anehnya, karena hasil daripada kalangan manusia ini yang menutup otak lu. Artinya Yesus ini adalah satu orang yang teramat terzolimi. Pertama, bapaknya pengen bunuh dia untuk penebusan dosa. Nah, Andre. Yang kedua, siapa lagi yang pengen? Yang kedua, yang pengen iblis merasuki Yudas. Yang ketiga siapa? Yahudi. Matius 26 ayat 3 bikin rencana untuk bunuh. Ujung-ujungnya yang tertumbal satu orang. Ini satu orang di atas 3 rencana yang bersekongkol. Yang penting tuh anak harus mati. Sadar gak sih lu? Pada kagak sadar, aneh banget gue tengok. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan. Langsung dia. Iya, kalau di Islam ini Yahudi ini pengen ngebunuh, pengen ngebunuh Rasul utusan Tuhan dengan menghinakan, dengan dirajam versi Yahudi. Versi Nasrani harus disalib. Di mana dua hukuman itu adalah hukuman yang keji. Allah nggak mau dong. Apaan kalau setiap Rasul itu boleh mati, tapi kepada Nabi Isa kalau harus mati terhina, ya harus diselamatkan. Justru di Islam lah jawabannya. Di balik hamba yang mulia, selalu Allah tetapkan menjadi hamba yang mulia. Tidak sembarangan. Enggak kayak di pengertian iman lu, tiga-tiganya bersekongkol, yang penting Yesus mati, Kalau dalam iman kita Islam, oke. Kalian Yahudi pengen bunuh dia ya, menghinakan dia, oke. Lu iblis pengen ini anak mati dalam keadaan terhina ya, gua selamatin. Tepuk tangan buat Islam. Selesai. Apa sih? Nah, jadi momen Nah, itu yang tadi saya bilang. Bahwa klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala menurut versi Islam, Yesus itu tidak disalibkan, dan itu adalah titik penting dari akidah Islam. Seorang muslim tidak boleh mengatakan bahwa Yesus disalibkan, karena itu akan menentang perkataan Allah di dalam Quran. Tidak boleh. Sekali lagi, kita beda nggak apa-apa, tapi nggak ada masalah buat Kristen. Tapi Kristen perlu memberikan penjelasan dan mempertahankan narasi pentingnya. Dalam hal ini, Ustadz Felix bilang, tidak ada kisahnya Allah. Tunggu. Dia bilang tadi apa? Di Islam nggak boleh bilang Yesus tersalibkan, karena itu menentang Allah. Enggak, Yesus memang tersalibkan. Yang nggak tersalib Nabi Isa alaihi salam, yang dalam bahasa Aramaik disebut dengan Isho, bukan bahasa Yunani asus, bukan. Tapi Isho, Yesua. Ya, dalam bahasa Ibrani. Enggak ada Yesus. Asus kagak ada, ataupun Isho dalam bahasa Aramaik tempat dia hidup. Oh, sudah mengklarifikasi Yesus tidak disalibkan. Panji tanya, apa gimana tuh? Apa salah catat? Ustadz Felix bilang, walahwalam bisawab. Walahwalam bisawab maksudnya apa? Ya tidak ada penjelasannya. Cuman Allah yang tahu kebenarannya. Jadi statement ini menjadi statement yang kemudian membuat saya menarik kesimpulan. Ustadz Felix gamang. Kenapa gamang? Dia terdengar tidak yakin dan tidak bisa memberikan penjelasan. Jadi dalihnya cuman berkata bahwa cuman Allah yang tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus diselamatkan dan tidak disalibkan. Apakah statement ini kemudian cukup bagi Anda? Bagi Anda yang mempunyai akal budi dan pikiran logika yang seharusnya Anda pakai dengan baik. Sangat cukup. Kenapa kita bilang sangat cukup, teman-teman? Andre, dengar. Kenapa kami bilang sangat cukup? Kami itu nggak masalah Rasul mati, Andre. Nggak masalah. Di dalam Islam itu nggak ada yang masalah Rasul itu mati, itu nggak ada. Karena apa? Setiap Rasul yang sudah selesai nubuatannya itu pasti mati. Nabi Muhammad mati, wajar nggak? Ya wajar, teman-teman. Terus setiap Rasul itu mengalami kematian dan sebab daripada kematian.
Nabi Uzair, Nabi Yahya terbunuh dalam keadaan bahkan lebih mengenaskan. Biasa aja. Nggak ada kami tuh ini Ndre, apa namanya tuh masalah. Karena apa? Terbunuh dengan kondisi wajar. Apa terbunuh dengan kondisi wajar? Karena kebencian manusia Ndre terhadap para rasul sebelum Nabi Isa, karena kebencian. Akhirnya ada yang digergaji, ada yang bunuh, ada yang dibakar. Ya, itu dikonfirmasi dalam Al-Baqarah bahwa Yahudi itu dulu-dulunya kaum Sabi'in itu sering membunuh-bunuh para rasul. Itu dijelaskan di dalam Islam. Akan tetapi yang ditolak Nabi Isa, kalau dalam pemahaman Yahudi Ndre, ya lu harus tahu, bagi mereka kagak ada disalib. Bagi mereka itu si Yesus itu mati dalam keadaan dirajam. Lu tahu nggak hukum rajam? Hah? Lu tahu hukum rajam dalam Yahudi? Hukum rajam di dalam Yahudi itu Ndre, hukumnya adalah hukum pelaku dosa besar. Allah cuma lindungi ini. Kalau itu anak mati dalam keadaan menerima hukum dosa besar, maka ujung-ujungnya ketika kita memuliakan dia, apa yang dikatakan manusia Andre? Lu kok imani Rasul yang mati menggunakan dengan proses dosa besar? Dia itu melakukan dosa besar loh. Buktinya apa? Dia dirajam. Itu dalam pemahaman Yahudi. Nah kalau dalam Nasrani, lu ingat penyaliban itu standarnya apa di dalam kitab lu? Ya, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib tersebut. Jangan sampai darahnya bercucur dan menajiskan tanah ini. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang najis. Itu lu gak bisa baca. Gimana pendeta Andre Tunggal itu aja kagak tahu gimana? Masa itu aja kagak tahu? Di dalam agama lu sendiri dikonfirmasi seperti itu. Dikonfirmasi bahwa yang digantung di tiang salib adalah pelaku dosa besar. Islam justru tidak ingin kalau seandainya ada rasul yang mati, matinya harus wajar, dengan sebab yang wajar. Kalau harus mati dengan sebab pelaku dosa besar, nah ini yang tidak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Andre. Ini yang nggak diterimakan. Jadi di dalam Islam bodoh amat lu mau meyakini wah penyaliban ini kekultusan, kekudusan anak manusia menebus darah, dengan darahnya menebus dosa. Gini Andre. Buktikan kalau gua salah. Agama lu di mata Yahudi dinajiskan. Kenapa? Karena kalian menyembah seorang anak pelaku dosa besar. Karena bagi Yahudi yang mati di tiang salib pelaku dosa besar. Lu buka segala literasi dalam kitab Gitin Yahudi, dalam kitab Misnah Yahudi, Yesus lu itu diinjek-injek dalam kitab mereka. Apa yang dikatakan Allah terjadi nggak? Terjadi. Karena kalau Allah membiarkan anaknya Maria mati dalam keadaan menerima hukum pelaku dosa besar dirajam ataupun disalib, hinaan itu akan terjadi. Tapi Islam apa yang dikatakan? Justru Islam membalik keadaan. Bahwa ada satu agama yaitu Islam yang mengatakan apa? Bahwa dia tidak pernah mati dalam keadaan rajam sebagai pelaku dosa besar. Dan dia tidak pernah mati dalam keadaan disalib juga sebagai pelaku dosa besar. Itu tidak pernah terjadi. Itu kalau di dalam Islam hanya ingin membela jiwa-jiwa Rasul yang mulia. Kalau memang harus mati selesai nubuatan, harus mati dalam keadaan mulia. Andre Tangtung. Masalahnya adalah penyaliban Yesus itu adalah fakta sejarah. Saya berani mengatakan penyaliban Yesus adalah fakta sejarah yang bukan hanya diakui oleh sumber internal di dalam Alkitab, baik itu kitab-kitab Injil maupun tulisan-tulisan yang lain, bukan hanya tulisan Paulus, tulisan Petrus. Katanya, Andre, tai kucing dengar ya. Penyaliban itu fakta sejarah. Benar, ada anak manusia yang disalib. Itu dicatatkan sejarah. Dicatatkan Yahudi itu anak juga mati. Sebagai apa? Pelaku dosa besar, kan udah gue bilang. Dicatatkan dalam agama lu sebagai tebusan dosa. Itu cuma di agama lu. Enggak ada. Kalau dinamakan fakta sejarah, itu semua sejarah, Andre, setuju kalau matinya sebagai tebus dosa. Semua sejarah, mau Hindu yang mencatat itu tebus dosa, mau Yunani yang mencatat itu tebus dosa, mau itu
Yahudi catat itu tebus dosa, mau Islam yang catat itu tebus dosa. Kagak ada. Masalah salib itu tebus dosa cuma agama lu doang noh. Yang dinamakan fakta sejarah nggak ada perbedaan catatan. Lu lihat penyaliban Yesus dalam catatan Yahudi, tebus dosa? Kagak ada. Lu lihat penebusan Yesus dalam catatan Islam, apakah itu tebus dosa? Kagak ada. Ataupun agama-agama yang lain yang mencatatkan seorang anak manusia yang dinamakan yang lahir tanpa bapak di luar literasi Kristen, kagak ada yang mencatat itu salib sebagai penebusan dosa. Dicatat itu sebagai peristiwa bahwa itu anak mati, selesai. Cuma di agama lu nggak usah gempar-gemporkan fakta sejarah gini, fakta sejarah gitu, fakta sejarah ini itulah. Karena apa? Nggak laku, Andre, nggak laku. Karena di agama lu nggak laku, di agama lu doang laku. Berarti ini dagangan yang harusnya lu simpen, bukan dagangan yang harusnya lu jual, Andre Tunggal. Tulisan yang lain itu menjelaskan bahwa Yesus benar-benar disalib, tidak ada main drama-drama cosplay diserupakan. Dan bukan Alkitab saja yang mengatakannya, tetapi ada catatan di luar Alkitab yang menuliskannya. Anda bisa cari Yosefus menuliskannya, Tacitus, Suetonus, Pliny the Younger. Anda bisa tulis banyak sekali sejarawan-sejarawan baik Yunani maupun Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus itu tokoh sejarah dan dia mati di salib. Itu jelas. Dia mati di salib. Nah, bener. Soal dia mati di salib itu kagak ada bantah. Bahkan Al-Quran sendiri tidak membantah hal tersebut, Andre. Kaum terjemahan, jangan kau artikan kitab kami seenak udah lu. Karena apa yang lu pikirin itu cuma sekedar terjemahan, dan itu nggak bener nih, gue tunjukin ya kebodohan lu dalam memahami Al-Quran ya. Karena apa? Karena lu nggak mau belajar, sehingga lu nggak tahu itu Al-Quran ngomong ke arah mana gitu. Kesimpulannya, Andre, ya, Al-Quran itu nggak pernah bilang nggak ada penyaliban. Tapi yang dibilang sama Al-Quran, yang tersalib bukannya anak Maria. Itu yang dijelasin sama Al-Quran. Ini seakan-akan, teman-teman, ini si Andre mau ngasih pikiran kepada kita bahwa Al-Quran bercerita tentang penyaliban gak pernah terjadi. Siapa bilang, Andre? Ini gue buktiin ya, daripada ayatnya ini. Kalau salah nih otak lu, gue cecerin ya. Kalau lu fitnah doang ya. Nah, pertama kalian perhatikan wa qaulihim, dan perkataan mereka itu bahwa sesungguhnya mereka telah membunuh Isa Al-Masih. Siapa? Yahudi dan Nasrani dan si Andre Tunggal noh. Anjay. Bahwa entah dendam apa mereka sama anak Maria ini, pokoknya harus mati. Kita bela, enggak, jangan mati, itu rencana iblis. Enggak, pokoknya harus mati. Dendam apa mereka ya sama anak Maria? Islam yang memuliakannya, mengatakan tidak pantas mati dalam keadaan dosa besar, dipandang sebagai pelaku dosa besar di atas rencana iblis. Enggak, pokoknya harus mati. Dendam apa kalian? Kesel banget kita gede gua tengok. Nih wa qaulihim, dan perkataan mereka itu. Siapa? Yahudi Nasrani, bahwa telah mati itu Isa anaknya Maria telah mati. Allah bilang wama qataluhu wama salabuhu. Ini kata tidak. Kata tidak dalam bahasa Arab itu banyak, teman-teman. Kata tidak dalam bahasa Arab itu banyak. Ada ma, ada la, ada laisa, ada banyak ya. Ada lam, ada lan. Pertanyaan kita, kenapa ayat di sini tidak berbunyi walam yaqtulhu ataupun walam yaslubhu ataupun wala qataluhu wala salabuhu? Ternyata kita kalau paham gramatikal paham. Ma ini dinamakan dengan apa? Ma ini dinamakan dengan nafi syakki namanya. Nafi syakki. Apa itu nafi syakki? Membantah dugaan. Ini gue kasih contoh biar si Andre Tunggal nggak tolol. Gini, kalau aku bilang aku tidak buat PR, ini yang saya bantah apa? Kejadian bikin PR. Kalau aku bilang, apakah kalian mengira aku tidak buat PR? Yang gua bantah sangkaan. Tepuk tangan buat Bang Dama. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan tentang hal tersebut memang benar-benar terjadi penyaliban. Tapi yang dibantah oleh Allah dugaan. Dugaan apa? Pembunuhan. Dugaan apa? Penyaliban.
Dugaan pembunuhan ini artinya rajam daripada pemahaman Yahudi, penyaliban ini daripada pemahaman Nasrani. Dua-duanya di atas keinginan iblis dan perencanaan manusia karena tidak setuju dengan ajaran Rasul, dan di atas yang namanya bunuh dalam mati sebagai orang yang terhina, sebagai pelaku dosa besar. Jadi dua hukum ini dikhususkan kepada pelaku dosa besar. Aneh gue tengok si Andri ini mau banget itu pokoknya harus mati gitu. Apa sih dendamnya teman-teman? Masa kita ngebela seorang anak manusia yang gak kita setujui di atas tipu daya iblis, tipu daya Yahudi yang ingin membunuh seorang utusan Tuhan dalam keadaan dipandang sebagai mati dosa besar. Ini saja yang gak dimaukan oleh Allah. Tapi kalau Kristen, enggak, pokoknya dia harus mati. Dendam pribadi kayaknya mereka ya. Udah, sekarang kita membahas ketululan daripada Andre Tunggal, teman-teman. Terus masalah penyaliban, ini fakta sejarah. Saya setuju. Islam mencatat penyaliban terjadi. Yahudi mencatat penyaliban terjadi. Kristen mencatat penyaliban terjadi. Hindu juga ada, kalian buka aja Yesus ke India ada itu. Hindu juga mencatat bahwa penyaliban terjadi. Bahkan ada sarjanawan daripada dia tidak beragama yang membuat tesis tentang perbandingan agama juga meneliti bahwa penyaliban terjadi. Benar. Mau lu bawa literasi manapun, penyaliban terjadi. Tapi Al-Quran yang lu salah pikirin dengan pikiran longor lu, seakan-akan Al-Quran mengatakan bahwa penyaliban tidak terjadi. Kan gue udah bahas tadi manya sangkaan. Sangkaan terhadap apa? Pembunuhannya. Kalian menyangka membunuhnya? Tidak. Kalian menyangka menyalibnya? Tidak. Tapi penyaliban terjadi. Sama kalau saya bilang gini, apakah kalian menyangka aku tidak bikin PR? Saya bikin PR nggak? Ya pasti bikin. Tapi dugaan yang dibantah karena dinafinya pakai Andre Tangtung. Nah terus masalah penyaliban dicatat sebagai tebus dosa, agama lu doang. Di luar agama lu kagak laku no. Tanya Yahudi, penyaliban kami ini tebus dosa. Pret kata gua mah. Ditolak Andre. Ngomong ke Islam, penyaliban tebus dosa Islam. Pret kata gua, ditolak lagi. Lu ngomong ke ateis, dosa kalian Kristen dong ateis, jangan nggak beriman pada Tuhan karena di agama kami penyaliban tebus dosa. Pret kata ateis. Terus lu ngomong nih ke Hindu, Hindu kalian nggak salah sembah dewa ini dewa itu, penyaliban itu tebus dosa lu. Pret kata orang Hindu. Karena yang mencatat cuma agama lu. Sama dibilang bahwa fakta sejarah itu Yesus benar-benar menaklukkan maut dan bangkit di hari ketiga. Kagak ada. Agama lu doang yang yakin. Agama lu doang yang yakin dia bangkit di hari ketiga dan kemudian dia itu tebus dosa dan bla 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 dan semuanya lah. Anjay. Cuma agama lu doang. Yang dicetak oleh orang dia udah jadi mayat. Lu nggak percaya? Lu ngomong, orang Hindu. Kenapa? Kalian tahu nggak? Kalau seandainya sekarang di surga itu ada Yesus, apa kata orang Hindu? Apa kata orang Hindu kira-kira? Oke, lu ngomong ke Buddha, Buddha, Yesus kami ada di surga sekarang. Ke Yahudi. Orang Yahudi, aku mau ngasih tahu, Yesus kan sekarang ada di surga dia. Kagak ada yang percaya, Andre. Kagak ada yang percaya. Jadi ibaratnya kalau lu mau bawa fakta sejarah ke dalam kekristenan, ini doang nih. Ya, fakta sejarahnya penyaliban. Udah. Semua agama meyakini penyaliban terjadi. Akan tetapi sebagai itu tebus dosa ditolak. Soal Yesus ini fakta sejarah benar. Dicatat sebagai manusia yang pernah ada dan lahir. Selesai. Mencatat dia sebagai Tuhan cuma Kristen. Lu jual kemanapun gak ada yang laku. Gitu Andre. Awas lu Andre ya, bentar lagi gua kasih tahu di kitab lu bahwa benar. Itu Yesus kagak disalib no. Nih, kita dengar lagi dulu teman-teman. Tulisan-tulisan di luar Alkitab itu bukan orang Kristen, mereka bukan orang Kristen, ada sebagian orang Yahudi yang pada konteks hari itu beroposisi dengan kekristenan, ada juga orang Yunani yang pada konteks hari itu tidak punya kepentingan untuk membela kekristenan sama sekali. Mereka mengatakan Yesus disalib. Mereka mengatakan Yesus mati. Yesus mati, disalib. Bukan digantikan, bukan diselamatkan.
Bahkan kalau Anda silakan mencari data-data dari para sejarawan Kesel modern gua. hari ini. Kesel teman-teman. Keselnya tuh gini. Coba kalian pikirin. Ketika Allah mengatakannya, diserupakan. Diserupakan berapa oknum? Hah? Kok tolol kali dia cara berpikir, padahal udah dibilang diserupakan. Diserupakan itu ada 2 oknum, Dre Tangtung. 2 oknum nih. Yang menyerupai dan yang diserupakan. Ada 2 oknum. Oke, yang tersalib yang ini nih, yang diserupakan. Berarti penyaliban terjadi? Terjadi. Tapi yang ini selamat. Gimana lu mau bantah? Karena penyaliban memang terjadi dengan muka yang sama, tapi bukan orang yang sebenarnya. Kata Al-Quran. Dan kitab lu, yang bentar lagi akan gua bongkar-bongkarin. Udah. Kalau ada dua oknum yang digantikan, ini nggak mungkin dicatat, ini nggak mungkin dicatat. Kan dia diambil sama Allah naik ke langit, no. Karena apa? Nggak mau dia mati dalam keadaan terhina dalam hukum Yahudi dan hukum Nasrani. Nah, diselamatin naik ke langit, no. Siapa yang mau catat? Siapa sejarawan yang mau terbang ke langit catat? Nggak ada. Yang dicatat, yang ini. Yang diserupakan mati di tiang salib, no. Ya itulah yang dicatat yang nampak. Ya sih. Waduh. Dre. Ini yang bukan hanya orang Kristen tapi banyak di antara mereka agnostik bahkan ateis, bahkan mereka paling sering mengkritik kekristenan, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian mengatakan, oh Yesus tidak disalibkan, oh Yesus diserupakan. Aduh, Anda tidak akan Tolol dia. Gini teman-teman. Aku kesel ya, sorry aku banyak reaksi ya teman-teman ya. Enggak, keselnya tuh gini. Kalau lu nih, Andre ya, lu ke penjara nih. Lu penjara, ada temen lu nih di penjara nih. Terus ada penjaga penjara nih, ya kan? Ada penjaga. Dia pakai baju oranye nih. Lu datang selamatin dia. Ini lu kasih obat tidur dia. Tidur kan? Begitu dia tidur, lu seret dia bawa masuk penjara. Detik lu bawa masuk ke penjara, lu tutup mukanya, lu pakein baju oranye. Biar polisi yang lain gak curiga. Kira-kira lu bakal bilang gak, yang di penjara polisi yang ini ya, bukan teman aku. Tolol si Andre. Berarti kalau udah diserupakan sama Allah, dirahasiakan. Yang Allah wujudkan esensinya bahwa tidak pantas seorang hamba yang mulia mati dalam keadaan terhina sebagai pelaku dosa besar. Itu doang. Berarti si Andre ini gak bisa deh kalau menolong teman udah dipakein baju oranye. Polisi. Ini yang di penjara ini bukan teman aku lagi ya, tapi teman kamu tadi ku kasih obat tidur. Kan aneh. pernah ketemu itu sejarawan modern akan bilang begitu. Karena sejarawan modern akan mengatakan semuanya sepakat penyaliban Yesus itu fakta sejarah. Mereka tentu tidak mengambil kesimpulan Yesus adalah Tuhan, karena itu kesimpulan ke sana itu ada banyak alur pikirnya yang mereka tolak tentu saja. Itu jago. Tetapi faktanya adalah Yesus disalibkan, dan itu adalah menjadi perkataan atau statement dari orang-orang bahkan non-Kristen, ateis, bahkan yang menyerang kekristenan. Iya Andre, iye. Di Islam juga enggak bantah penyaliban terjadi. Di Islam cuma membantah itu orang yang ada di tiang salib itu adalah anaknya Maria. Kenapa? Karena iblis yang merencanakan. Karena Yahudi yang membangkang perintah Tuhan yang merencanakan. Itu saja yang nggak mau Tuhan. Kalau mati mah Nabi Muhammad juga mati, no. Nah, kalau dua hal ini saja mengatakan dengan jelas bahwa Yesus disalibkan, sama kayak narasi Kristen, tidakkah Anda tuh jadi bertanya-tanya? Cuman Islam yang mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Sekali lagi ya, hanya Islam yang mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Bacot, Yesus disalibkan. Allahu Akbar, Andre. Nih ya, gua kasih lagi nih. Yesus dan Isa sama nggak? Beda, teman-teman. Yesus ini Yunani. Namun kalau kita melihat daripada Aramaik, isu dan Isa ini sama. Kalau ini nggak tahu dari mana ini dari Yunani, dari Romawi ini. Matius, Lukas, Sekasepus ada itu nggak kenal. Orang Ibrani nggak ada yang asus. Kagak ada. Ini Yunani ini Yunani. Nah ini dewa Yunani ini. Ya Zeus dari pelintir sedikit lah jadi Yesus gitu. Nah ini Yunani, Andre. Nah jadi Yesus dengan Isa ini berbeda.
Tapi dari segi kelahiran yang udah dinamain Yesus ini sama-sama anak Maria, bener. Artinya bahwa Isa dicatatkan di dalam Islam sebagai anak Maria. Yesus juga sebagai anak Maryam. Dengan segala runtutan, rentetan kejadian yang sama. Adanya Musa sebelumnya yang belah lautan, adanya Yakub, adanya Ibrahim, dan segalanya. Oke, ini sebagai Nabi Isa ini sama nih, sebagai anaknya Maria. Tapi kapan berbeda? Waktu ada penyaliban. Tweet. Udah. Berarti kan ada dua oknum yang diserupakan. Nah, yang kalian imani, yang ini, si Yesus ini, yang dinamai oleh Yunani di kemudian hari. Karena waktu dia lahir namanya pasti nama Nazaret. Nggak mungkin, dia lahir di Nazaret. Wah, biar keren namain Yunani Yesus. Enggak. Menurut sejarah diteliti bahwa nama yang aslinya sesuai Aramaik Isho. Dalam Arab namanya Isa. Kakak ade itu maknya, ini kasih nama Yesus biar keren. Yunani, nama anak kita nih. Kakak ade. Nah, di penyaliban yang disalib ini diyakini di kemudian hari dalam konsili dan apapun ini dinamai dengan Yesus, bahasa Yunani bukan bahasa Nazaret, bukan bahasa tempat lahir Yesus, bahasa Yunani Andre, dinamai dia Yesus. Nah, Yesus ini benar disalib. Islam juga meyakini Yesus disalib. Yang enggak, yang lahir di Nazaret yang dinamai Isho, dalam Arab dinamai Isa, dan itu anak Maria. Yang inilah diselamatkan oleh Allah, langsung naik ke langit. Ketika udah naik ke langit, ya nggak mungkin lah ini wartawan naik juga ke langit mencatat, nggak mungkin. Tapi kalau soal Yesus disalib, Islam setuju. Karena Yesus itu memang pantas untuk pelaku dosa besar. Siapa? Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik, Pelaku dosa besar disebut fasik. Ya. Sebab yang berdosalah yang harus mati. Ya. Amsal 8 ayat 11, Amsal 11 ayat 8 yang berkata, orang benar mendapatkan berkat kebenarannya, orang salah menggantikan. Nah, ini orang salah yang kalian imani. Nggak apa-apa, memang Yesus mati. Yang nggak mati apa? Yang lahir di Nazaret yang bernama Isho nih ya. Ini nggak mati, Dre. Ini nggak mati. Ini diselamatin oleh Allah, Andre. Saya jadi mau bertanya pada Anda. Apa? Coba. Jujur ya. Iya. Jujur ya. Meskipun Anda bukan Kristen ya, meskipun Anda di sini bukan Kristen, saya berharap yang bukan Kristen komen di bawah. Kalau perlu ada yang ateis deh boleh. Yang ateis komen deh di bawah ya. Anda bisa percaya narasi yang mana? Anda lebih bisa percaya narasi yang mana? Catatan bahwa Yesus yang disalibkan, catatan yang kurang lebih paling jauh itu, tulisannya itu pada abad pertama ya. Anda mau percaya yang mana gitu? Ataukah Anda lebih bisa percaya catatan 600 tahun sesudahnya sebagaimana didakwahkan oleh Muhammad gitu? Anda mau percaya yang mana gitu? Anda bisa lebih percaya yang mana? Saya kira pertanyaannya bukan mau percaya, tapi lebih bisa percaya yang mana? Saya kira itu adalah sesuatu yang penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah dua narasi yang sangat amat bertolak belakang, gitu. Dua narasi yang sangat berbeda sekali, ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah begini loh. Narasi 6 abad sesudahnya mengatakan Yesus tidak disalibkan, tapi yang paling dekat dengan waktu kontemporer adalah Yesus disalibkan. Apakah ada buktinya? Apakah ada sebuah data arkeologinya? Saya sajikan kepada Anda, ada sebuah penemuan arkeologi di Palatine Hill, di Roma, ada sebuah grafiti. Grafiti itu adalah oret-oretan ya, kayak orang, kalau zaman sekarang itu vandalisme lah begitu ya, coret-coretan. Tapi coret-coretan pada waktu itu adalah menggunakan digores ya, diukir. Di sini ditulis Alexamenos. Judulnya atau orang penemuan ini orang sebut Alexamenos Graffiti Alexamenos. Di sebelah kiri ini adalah oret-oretannya dan di sebelah kanan. Coba perhatikan. Kenapa dia bangga sama graffiti ini? Lihat dia bangga teman-teman. Mukanya digambarin kayak kuda aja.
Yang bejat kali Kristen ini memandang anak Maria. Dia bangga sama grafiti kayak gini digambarin muka kuda. Adalah Dre. yang diperjelas. Dan Anda menemukan di sini tulisan Yunani disebut Alexamenos, CBT, Theon. Alexamenos menyembah Tuhannya. Dan Tuhan yang di sini ditulis ini jelas-jelas ini mengarah pada figur Yesus Kristus. Ya, yang kuda. Di mana ada Tuhan yang disalib. Dan di sini digambarkan tokoh tersebut berkepala keledai. Itu Oh, artinya kirain kuda. apa? Oh, keledai. Ini adalah sebuah olok-olok. Yesus ngajarin Dre gini Dre. Yesus ngajarin domba nih. Ya, kawanan domba dia gembala. Kok tiba-tiba jadi kuda Dre? Hah? Kok jadi kuda? Anjay. Kuda keledai. Astagfirullah Dre. Ditipu seumur hidup Dre. Gini ya, kalau cerita palsu itu tidak mungkin olok-olok. Olok-olok itu tidak mungkin dipalsukan. Olok-olok itu tuh murni natural keluar. Karena apa? Karena kekristenan memang diolok-olok. Bahwa Yesus itu aneh. Dan orang Kristen tuh bodoh. Benar. Saya ulang ya, orang Kristen itu dianggap bodoh karena kok menyembah Tuhan yang disalib. Ya sama sebagai orang hari ini kelompok tertentu tuh selalu bilang orang Kristen tuh bodoh gitu. Kenapa kok Tuhan disalib kamu sembah? Ya itu kan natural. Itu tuh ada satu fakta yang tidak bisa disembunyikan bahwa betul ada Yesus yang disalibkan. Ya, kalau sekarang Tuhan berkolor, iya. Itu kan suatu faktanya. Dan kita orang Kristen tidak malu mengakuinya bahwa Ya, gitu dong. kita memang menyembah Yesus sebagai Tuhan yang diceritakan bahwa memang Yesus itu disalibkan. Jadi ini bukan kisah bohong-bohong yang dibikin-bikin untuk Intinya hina banget Rasulullah kalian buat. Hina banget. Kalian bilang dia berkolor, mati di tiang salib. Astagfirullah. Ketika dibela sama Islam, nggak wajar Rasul utusan Tuhan mati dalam keadaan seperti itu. Nggak, pokoknya harus mati, harus pakai kolor. Hancur, rusak otak. Kalau aku pikirin kalian tuh rusak otak aja ya. kemudian ada Tuhan yang disalibkan. Bodoh sekali kalau orang mau menyebarkan agama bikinan buatan dan agama itu mengajarkan Tuhan disalibkan, itu bodoh sekali. Agama yang bikin agama kayak gitu tuh bodoh sekali. Ya. Bener, itu tahu. Tapi Jago. kesimpulan yang paling logis adalah ini bukan dibikin-bikin. Kisahnya genuine bahwa memang Yesus disalibkan. Dan orang Kristen tidak malu mengakuinya. Gitu loh cara pikirnya. Orang Kristen tidak malu mengakuinya. Gitu loh. Semakin diolok semakin asli. Ya itu dia. Begitu loh. Nah, pertanyaan saya. Anda bisa lebih percaya yang mana? Saya ulang ya. Tulisan di dalam Alkitab jelas Yesus disalibkan. Baik itu kitab Injil, baik itu kitab di luar Injil. Tulisan Paulus, tulisan Petrus, tulisan yang lain. Jelas, Yesus disalibkan. 1. 2. Tulisan di luar Alkitab. Para sejarawan-sejarawan yang lain, baik sejarawan Yunani dan Yahudi yang tidak punya motif untuk membela kekristenan, menjelaskan bahwa Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen itu disalibkan. Maksudnya mati. Tidak diceritakan Yesus diselamatkan. Clear. 3. Para sejarawan modern yang bahkan ateis sekalipun yang sering mengkritik kekristenan pun menerima bahwa ada satu fakta yang tidak mungkin dibuat-buat, dibikin-bikin, dikarang-karang. Apa itu? Yesus disalibkan. Jadi tiga pihak ini semua ngomong bahwa Yesus disalibkan. Anda bisa lebih percaya yang mana? Narasi yang bilang Yesus disalibkan atau ada kelompok pihak tertentu yang muncul 600 tahun kemudian lalu bilang Yesus tidak disalibkan? Saya tanya nih teman-teman, emang bodoh deh, capek ngomong sama dia. Gak dia jawab karena dia bentuknya video doang. Gini teman-teman, kebenaran itu meninjau waktu. Karena kalian boleh lihat ya, ketika Allah menjabarkan tentang semua pemberitahuan Al-Quran, Allah bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa asbata kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah
Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Isa dan Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi, mempunyai paham Yahudi yang sama sepertimu ataupun Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Sini udah terjawab. Ini filosofisnya tinggi banget. Bahwa misalnya nih, aku bikin contoh. Ini Allah mau bilang gini. Ada seorang rasul Tuhan. Misalnya kita kasih nama asal-asal aja. Misalnya ini di versi berbeda, percontohan saja. Ada Tuhan menurunkan rasul, namanya Andre. Dia ini rasul nih. Hah? Udah. Orang karena nggak suka dengan perintah Tuhan, ingin menfitnah dia agar dia tidak diimani. Dicatatlah, Andre ini bencong. Andre ini adalah penipu. Dituliskan semua dalil-dalil tipuannya. Andre ini pembegal. Ditulis nih. Tujuannya apa? Agar dia tidak diimani. Karena apa? Dia adalah utusan Tuhan. Lalu bagaimana? Wajibnya Allah utuskan, ataupun Tuhan utuskan, utusan terakhir. Yang Allah berjanji akan menjaga segala riwayatnya. Misalnya Daman. Jadi ketika sampai ke Daman, Tuhan ngasih ilham. Ngasih tahu segala informasi apa yang terjadi di belakang. Untuk menunjukkan apa? Kenapa Islam harus hadir di abad 7, sedangkan Kristen ada di awal, itu pun kalau benar di awal. Yang ada itu 400 tahun setelah Yesus mati. Ya, dan kami nggak tahu. Nah, di mana Al-Quran ingin menjelaskan bahwa kebenaran itu tidak meninjau waktu. Bisa jadi yang datang di masa depan adalah benar. Kalau Allah yang memberitahukan. Di balik ketidakmampuan manusia untuk mengetahui masa dahulu kecuali dia menciptakan mesin waktu. Kalau gua tanya nih kepada Andre, emang lu tahu itu Yesus benar-beneran seperti yang lu imani? Lu nggak pernah tengok, lu cuma baca tulisan yang ada di Bible, mana tahu itu bohong gimana? Kan gitu. Nah, tujuan Al-Quran datang di abad 7, klarifikasi semua para rasul yang telah difitnah di kitab lu. Jujur lu, Noah, biji lepernya diilangin sama anaknya sendiri, terus mabok, telanjang. Di Islam ada? Nggak ada. Terus, Hagar diprank sama malaikat. Apa diprank? Engkau akan melahirkan seorang anak namanya Ismail. Makasih banyak malaikat. Tapi nanti lakunya seperti keledai liar. Mampus kita, hancur, rusak. Anjay. Itu kenapa di abad 7? Nah, kalau dalam perihal penyaliban, ini abad 7 nih. Ini abad lu nih, kita anggaplah abad 1 nih. Kita anggap, biar lebih jago nih, abad 7. Berarti standarnya yang datang terakhir salah ya? Kan standarnya gitu. Yang lebih duluan benar. Pertanyaan kita, kenapa Andre nggak Yahudi? Pemahaman Yahudi, penyaliban itu dosa besar. Yesus itu anak zina. Buka aja kitab Gitin, buka aja kitab Misnah, buka aja kitab Yahudi itu, Talmud. Ya udah, kalau memang yang terakhir datang salah, berarti lu udah salah semenjak pemahaman Yahudi, di mana Yahudi meyakini penyaliban itu kematian dosa besar. Meyakini itu Yesus dibakar dengan tai mendidih di neraka. Lu lihat sendiri dah. Bener nggak apa kata gue? Bener. Lu lihat sendiri dalam Misnah, dalam Gitin, dalam Talmud. Lu buka. Nah, kenapa agama lu datang terakhir kalau memang benar? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak ini? Ini namanya standar janda. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah mau ngasih tahu bahwa kebenaran itu tidak meninjau waktu. Allah mengutus Nabi Muhammad pada abad ke-7 untuk mengklarifikasi ajaran yang ada di belakang yang udah dicemari oleh manusia. Segala fitnahan terhadap para rasul. Allah ceritakan kembali dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran nyeritain Zakaria dikit, Maryam dikit, Nabi Isa dikit, nabi-nabi sebelumnya dikit dan dikit doang. Kenapa? Karena ya udah, hal-hal yang difitnahkan saja diangkat. Contoh Nabi Ismail difitnah berlaku seperti keledai liar. Dalam literasi Yahudi ingin membunuh Isa. Akan tetapi apa yang dicatatkan Al-Quran? Waskur fi kitabi Ismail. Wahai Muhammad, ceritakan kembali kisah Ismail. Wa huwa sadiqul wa'di. Dialah orang yang janjinya dapat dibenarkan. Dan dia juga merupakan rasul dan hamba yang mulia. Kenapa pertanyaan kita? Bukankah Nabi Ismail sangat terkenal di kalangan orang Arab? Kalau memang udah terkenal, ngapain disuruh ceritain kembali kepada Nabi Muhammad? Karena apa? Adanya fitnah. Sama juga seperti Yesus lu. Ketika penyaliban disabotase menjadi penebusan dosa di atas tipu daya Yahudi, Allah nggak mau ini.
matinya seorang utusan yang mulia dalam keadaan hina. Ini aja yang diselamatin oleh Allah. Keadaan hina ini jangan berlaku kepada utusan Tuhan. Tapi di era sekarang, di era Andre, nggak mau tahu bang. Pokoknya tuh anak harus mati aja. Terus yang lu pahami di abad 1 ini, pertama apa? Ada 3 yang berlaku. Siapa? Bapak perencana utama, iblis panitia penyelenggara, dan Yahudi satu lagi. Nah, Yesus korban utama. Ada Bapak di surga sebagai perencana karena dia kan Maha tahu. Oke. Ada iblis suksesi. Nah, Yesus adalah target daripada ketiganya. Siapa? Yahudi, iblis, Bapak di surga. Ini hancur otak kita. Tapi di dalam Islam Allah gagalkan semuanya. Nggak pantas ini anak direncanakan oleh Yahudi dan di atas hasutan iblis, nggak pantas. Maka diselamatkan oleh Allah untuk klarifikasi di akhir zaman. Itu doang, Dre. Nah, Ustadz si Felix udah buka pikirannya, Andre. Lu tunggu apa lagi? Kalau lu nggak mau buka pikiran lu, ya udah. Selamat berada selalu di dalam muter-muter dan puyeng-puyeng soal agama lu. Karena apa? Di dalam agama lu gue buka. Oke, Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7, apa kata Yesus? Yesus berdoa untuk meminta kepada Tuhan. Apa kira-kira isi doanya, Andre? Isi doanya untuk diselamatkan dari maut. Apa jawabannya di Ibrani 5 ayat 7? Karena kesalehannya, doanya telah didengar. Nah, janji caleg. Kalau menurut agama lu janji caleg. Kalau bagi kami Islam enggak, Tuhan enggak jadi caleg. Begitu dikatakan kepada Yesus ataupun Isa alaihissalam bahwa dia akan diselamatkan dari maut, aman. Enggak terjadi, Indri. Kalau di agama lu selamatkan oleh maut dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Janji caleg. Ini yang susah. Yesus kena janji caleg terus. Mazmur 91. Di mana Yesus bilang, segala yang ternubuatkan di kita para nabi dan di Mazmur harus digenapi. Nah, kita lihat nih janji caleg lagi nggak? Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91, kita coba buka nih. Ini aku tulis nih ya. Ini semua isinya janji caleg, Nih. Kalau mau lihat nih. Ini Mazmur 91, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Yesus menonton apa ditonton? Ujung-ujungnya Yesus itu ditonton. Nah, lu mau bilang apa? Dia hamba yang fasik. Ini kalau kalian baca ini kalau lu baca Mazmur 91 yang dikatakan Yesus wajib tergenapi, ini janji caleg semua nanti jatuhnya. Dia berlindung kepada Tuhan, kata Tuhan pasti akan menyelamatkan. Nyatanya mati. Dosa kita kan? Dosa. Terus engkau tidak akan terperangkap oleh perangkap burung dan jerat bla 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 bla. Itu perangkap penyaliban. Terperangkap karya Yahudi. Dalam Matius 23 ayat Matius 26 ayat 3 bahwa mereka akan melakukan tipu daya terhadap pembunuhan Yesus. Terjadi. Udah teman-teman, capek gue ngeliat Andre Tunggal. Makasih banyak, jangan lupa subscribe, like dan komen, jangan lupa titipkan komentar. Aduh Andre, lu gua anjain. Anjay. Oke teman-teman, bye. Subscribe, titipkan komen dan terima kasih banyak. Intinya dalam Islam itu tidak menolak penyaliban. Islam menolak yang mati adalah hamba yang mulia yang terberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Titipkan komentar, ini hal yang paling penting agar video ini dapat berkembang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.